Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya berbahagia di dunia sampai di akhiratnya. Salam dari kami untuk panjenengan semua sekeluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rahmatan, keselamatan, keberkahan, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya berada di lokasi makam Ki Ageng Penanggungan, Japanan Gempol, Pasuruan. Saya datang ziarah ke Mbah Ki Ageng Penanggungan ini untuk meluruskan sejarah bahwa beliau Ki Ageng Penanggungan itu bukan orang Arab, tetapi beliau adalah asli orang Jawa, asli dari Kulon. Tidak ada hubungannya dengan gelar Sayyid, Syarif ataupun Habib yang selama ini diyakini oleh banyak orang sejak 5 tahun yang lalu. Beliau orang Jawa asli. Kenapa akhirnya kok Sayyid Yahyakan oleh beliau Habib Lutfi bin Yahya? Ya Allahu a'lam. Saya tidak setuju jika beliau Ki Ageng Penanggungan ini diba'alawikan. Nantinya akan dibuat silsilah sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena beliau Ki Ageng Penanggungan ini adalah orang Jawa biasa. Hanya saja beliau adalah seseorang yang berjasa di sekitar kampung sini. Sebelumnya dari Mojosari, dari arah Kulon, Mojokerto, berjuang secara berpindah-pindah untuk menyampaikan kebenaran. Begitu juga ajaran beliau tidak hanya bertumpu pada ajaran Arab murni, tetapi berdasarkan budaya Nusantara yang ada. Jadi Jawani yo ngislami. Itu Ki Ageng Penanggungan. Beliau adalah orang besar. Ki Gede atau Ki Ageng itu hampir sama. Tidak ada nama dari Ki Ageng ke Sayyid Yahya, itu enggak ada sejarahnya. Beliau adalah asli Jawa, asli Jowo, asli Mataram. Lah Mataram itu tidak hanya yang ada di Yogyakarta, Solo, tetapi juga ada Mataraman, termasuk daerah Mojokerto, Malang, Blitar, itu juga termasuk Mataraman, bahkan Pasuruan. Jadi tidak benar jika beliau Ki Ageng Penanggungan adalah seorang sayyid. Seorang sayyid. Entah siapa yang benar, terserah panjenengan semua. Jika panjenengan percaya dengan pendapat saya, ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Saya membuktikan sendiri di sini, tidak hanya jarine kila wakola. Tidak. Sebelum dibangun megah seperti ini, antara 4 tahun yang lalu, dulunya berbentuk makam biasa dan belum ada makam nisan 5, itu belum ada. 5 nisan makam itu dianggap sebagai santrinya Ki Ageng Penanggungan, padahal sebelumnya tidak. Sebelumnya itu berupa makam kuno, makam orang-orang tua asli penduduk daerah sekitar sini. Lalu banyak di antara makam tua yang ditimbun dengan keramik ini sehingga dimunculkan, disisakan 5 nisan yang ada di sebelahnya makam Ki Ageng Penanggungan. Dan 5 makam nisan tersebut dianggap sebagai santri pengikutnya
cantriknya Ki Ageng Penanggungan. Padahal ceritanya tidak seperti itu. Inilah yang menyebabkan kenapa sejarah kita di Indonesia ini simpang siur. Karena orang-orang kita zaman dahulu itu sejarah berdasarkan lisan, bukan tulisan. Tidak penting tulisan. Yang penting adalah lisan, getok tinular, tutur tinular. Dari orang tua ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke canggahnya, dan seterusnya. Sampai kita semua ini. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sejarah itu harus ditulis. Baik berupa prasasti, ataupun berupa tulisan, kertas, atau daun lontar, atau kulit lembu, kulit kijang, ataupun sarana yang lainnya. Pentingnya kita untuk mengedukasi ya, kepada anak cucu kita nanti. Pentingnya kita untuk meninggalkan generasi yang paham sejarah dengan cara dimulai sejak kini, bahwa kita dalam menentukan sejarah kita jangan hanya sekedar berdasarkan ilmu ronsen makam, jangan, tapi berdasarkan penelitian. Toh kalau memang meragukan ya tidak boleh diyakini, wong itu ragu. Dakma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu dan jalani. Peganglah apa yang tidak meragukanmu. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau toh di sini tetap dijadikan sebagai tempat ziarah, ya monggo, terserah. Yang penting niatnya adalah, orang ziarah kan macam-macam. Ada yang niat minta atau mencari berkah, ada yang niat mengharapkan karomah, ada yang niat hanya sekedar untuk tumak ninah karena masalah-masalah yang mendera dalam hidupnya, kegalauan jiwanya, ingin hening healing di tempat yang sunyi dengan tazkiratul akhirah, mengingat akhirah. Ya boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai meminta kepada ahli makbaroh, ahli kubur yang kita ziarahi. Hanyalah kita ingat bahwa kita suatu saat juga akan mati seperti ini dan akan diziarahi lagi oleh anak cucu kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Mengenai silsilah Ki Ageng Penanggungan yang berada dekat lereng pegunungan Penanggungan, ya, ini masih kami teliti dan jangan sampai nanti diakui sebagai Sayyid Ba'alawi atau Habib Ba'alawi. Saya mohon kepada seluruh umat Islam, khususnya penduduk sekitar makam Ki Ageng Penanggungan ini, untuk tetap berdikari, tetap menjadi makam wong Jawi, seorang kiai. Tidak perlu untuk dihabibikan, diba'alawikan. Wahai sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di sini, untuk mempertahankan keaslian sejarah yang ada di sini. Sebelum 2017 yang lalu, tidak dikenal makam ini sebagai Sayyid Yahya. Nanti lama-kelamaan, ya, kalau kita ikuti pendapat tentang Sayyid Yahya ini, maka nantinya akan menjadi Ba'alawi. Kalau di Jawa Tengah, bin Yahya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Habib Toha bin Yahya, gurunya Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya. Nanti lama-kelamaan sini ya Sayyid Yahya bin lalu ke Ba'alawi. Jangan sampai seperti itu terjadi. Kita sudah berusaha untuk meluruskan sejarah berdasarkan data fakta pustaka. Namun karena kekurangan data pendukung kita,
orang-orang dulu itu menganggap tidak begitu penting peninggalan yang berbentuk pustaka. Akhirnya pustaka Jawa dikuasai oleh Belanda, sehingga banyak data-data penting kita dibawa ke Leiden Belanda sana. Kita hanya ditinggal disisani sejarah palsu buatan mereka, suka-suka mereka. Ini yang berbahaya. Ini yang akan membuat generasi bangsa kita ini menjadi kecil hati, menjadi manusia yang terputus dari leluhurnya, dan akan menilai nenek moyangnya dulu adalah bodoh dan primitif. Padahal itu semua tidak benar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil manfaat, ibarat, dan juga kita mau berpikir, karena Al-Quran itu adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi orang-orang yang mau berpikir jeli, menggunakan akalnya lah, dia yang mampu memahami ayat-ayat Allah yang tercipta ataupun yang terfirman. Demikian, semoga almarhum Ki Ageng Penanggungan, bukan Sayyid Yahya, segala jasanya, upayanya beliau dalam kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa kesalahan beliau, dan di alam barzah, alam kubur beliau senantiasa diberikan nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.